We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Kang Iman Ule, seorang pemusik, komposer, songwriter, dan menurut saya juga seniman dan juga penulis puisi. Penulis cerita. Oke. Saya mulai ya Kang ya. Ya, silakan Mas. Di sebuah karya foto, Kang Iman menulis, "Jangan sepelekan ranting." Apa makna kehidupan yang pernah Anda alami sendiri, Kang? Kalau melihat foto dan kita refleksikan ke diri sendiri. Silakan, Kang. Ya, kan tentu gini ya, Mas, banyak pengalaman banyak hal terjadi sama setiap orang itu kan. Terus saya tuh punya bukan unek-unek, artinya kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dari setiap kejadian gitu. Nah, pas sore itu sama juga bulan puasa, saya ngajak ngabuburit ya sama istri saya dan anak saya yang masih kecil waktu itu, kurang lebih 8 atau 9 tahun yang lalu. Terus saya lewat Subang muter di situ. Pas lihat ada mobil truk itu saya foto sendiri gitu. Nah, dia bawanya ranting buat kayu bakar kayaknya gitu. Cuman karena muatannya terlalu gede gitu. Jadi ya gitulah, jadi ngangkat gitu nggak bisa maju gitu ban depannya. Itu ditanjakan. Nah, saya kan selalu ini ya menyimpulkan sesuatu gitu, merasa terinspirasi. Tapi saya untuk waktu itu Instagram masih netral, nggak seperti sekarang. Jadi saya capture aja itu, biar visualnya pas dengan apa yang saya rasakan gitu. Ini menyangkut hal positif ataupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saya terutama menganggap diri saya sebagai pengkarya harus selalu terinspirasi gitu. Jadi tidak saja pada simpul-simpul yang besar saya harus mengambil stimulan itu gitu, tapi hal-hal kecil. Misalnya saya punya grup musik gitu, kadang-kadang, tanpa saya sadari, oh teman saya lagi soundcheck bawain sedikit lintasan melodi yang kecil gitu, ternyata enak. Terus saya bikin rame-rame, terus, "Ini tuh yang kamu bikin tuh enak tuh musik tuh." Dia sendiri nggak ngerasa gitu kan. Nah itu kan hal kecil kalau kita tidak perhatikan gitu, tapi kalau kita ambil dan kita kembangkan itu bisa menjadi besar, bahkan sangat berguna bagi kekaryaan kita. Itu salah satu contoh untuk hal positifnya. Untuk hal yang berpotensi negatif juga sangat besar gitu kan. Kita kan orang berkawan, bersosialisasi, katakanlah saya leader di satu perkumpulan. Kalau keluhan-keluhan kecil gitu, itu kita abaikan itu bisa jadi besar. Makanya saya sedapat mungkin selalu berkomunikasi dengan baik gitu, ya dengan saudara, dengan teman, apapun gitu. Gitu ya kurang lebih begitulah. Kalau istilahnya, peribahasanya nila setitik ya. Ya itu bisa merusak susu sebelanga gitu. Ya walaupun pada akhirnya saya tidak bisa meng-handle semua kan, hati orang siapa yang tahu, tapi sedapat mungkin saya akan selalu berusaha untuk berpikir dari sisi orang lain gitu loh, biar hidup saya nggak terlalu banyak, merugikan orang lain gitu. Ya. Next ya, Kang ya. Mhm. Fotonya seru-seru ini. Di karya lain, Kang Iman menulis sendiri itu sepenuh gagasan.
Oke. Apakah memang kesendirian itu sumber dari segala gagasan, Kang, untuk Akang sendiri? Silakan. Oh, enggak. Wah, ini saya sendiri kemarin pas itu, wah ini kok Pak Harto nih, Mas Sutoyo kok buka-buka Instagram saya yang udah lama, saya sendiri jadi ketawa. Ya, itu masa-masanya lagi seneng-senengnya bikin kutipan saya gitu kan. Saya nggak pernah bikin kutipan kecuali kalau memang itu merasa ada korelasinya dengan kehidupan saya gitu. Nggak pernah kopas kutipan. Saya harus secara otentik merasakan itu pengalaman saya gitu. Nah, Ya waktu pasti itu dong. waktu itu, apa ya, kita mau sama juga itu bulan puasa juga. Waktu itu kita ngecamp di Purwakarta, terus sore hari kan kita harus sound check untuk pertunjukan semacam nada dan dakwah ya, Ya setelah ya ya. taraweh. Nah itu di satu lapang sepak bola, terus ada kebun bambu di situ. Saya lihat anak itu sendiri. Nah, saya itu waktu itu sedang betul-betul menikmati posisi saya sebagai pemimpin dari sebuah kelompok musik gitu. Misalnya kalau, eee, dalam sebuah, eee, grup musik misalnya kan banyak sekali gagasan gitu dari si A, dari si B, dari si C. Pada ujung-ujungnya eksekutornya harus satu gitu kan. Nah dari situ, eee, sebetulnya bukan seperti pertanyaan Mas Sutoyo, sendiri itu sumber dari segala gagasan, bukan. Tetapi ketika kita memiliki kapasitas gitu kan, terus, ya gagasan kita tuh bisa kita eksekusi betul-betul sepenuh jiwa kita gitu. Kalaupun kita butuh masukan, hanya sebatas kalau kita butuh aja gitu. Kasarnya, "Gimana gue lah, gue pemimpinnya kok, terus gue yang punya gagasan." Gitulah. Tapi nggak pernah terjadi sih bahasa seperti itu. Nah, terus juga, itu juga bermakna, apa ya, kita betul-betul bertanggung jawab untuk diri sendiri gitu. Jadi si anak itu kan biasanya sama orang tua itu masih kurang lebih anaknya, 6 tahunan lah gitu. Saya amati dia, istilahnya mau nengok ke sana atas kehendaknya sendiri, mau berjalan ke sini atas kehendaknya sendiri gitu kan. Itu juga itu saya pikir, bagus nih untuk kehidupan saya yang ini saya substitusikan nih caption-nya gitu, gitu Mas. Wow, kita harus bertanggung jawab pada diri sendiri, Kang, ya? Ya, betul, termasuk juga berbagai aspek yang mengikutinya gitu. Tidak Mhm. hanya sekedar kesempatan dan kapasitas, artinya, segala bentuk pertanggungjawaban juga itu harus kita, ya pertanggungjawabkan gitu. Oke, Kang, next ini cakep banget ini fotonya. Nah, ini, Wow, apa tuh ya? ya. Mmm, Ini matahari kita dan ranting Pringgodani. mhm. Seperti mata yang di kelopaknya ada anak gajah dan anak macan sedang berlari. Entah mesra bermain atau saling mengejar, menjadikan buruan satu sama lain. Hidup terlalu berharga untuk jadi tebak-tebakan positioning. Terlebih menghakimi atas apa yang terlihat, apalagi dari jauh. Ini memang awannya seperti gajah dan harimau ya. Iya iya iya, yang awan yang hitam itu ya? Iya 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 iya, saya juga baru sadar, oh cakep juga ini. Hidup berharga untuk apa, Kang? Enggak. Ya ginilah, itu, fenomenal sih sebetulnya ya foto itu, terus, ya fenomenal juga untuk hal-hal yang sedang terjadi di negeri ini. Saya sebetulnya butuh teman dari dulu yo, ngobrol gitu, eee, apa gitu, untuk sama-sama mengurai kegelisahan, silaturahmi pikiran kayak gitu. Nah kebetulan itu di pagi hari waktu itu saya habis salat subuh, saya kan, rumah saya tuh kebetulan rumah makan juga gitu ya. Nah, Oke oke. terus di daerah batas belakang yang berbatasan dengan sawah orang lain itu ada, tajuk ya, surau gitu. Saya bikin untuk salat di sana. Nah itu, mentari pagi sebetulnya bukan bukan
sore ya. Oh, oke oke. Sunrise Terus ini. ya bener. Nah, saya sampai agak siangan di situ, terus lihat, "Wah, cakep nih," gitu kan. Saya potret pas udah dilihat loh, kayak, "Ini kayak mata," gitu ya, gitu. Terus pas dilihat-lihat begitu. Nah, eee, pikiran saya udah lama tentang caption itu, cuman saya menyusunnya hanya pada, visual yang pas gitu kan. Saya melihat kita semua juga hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata gitu. Lalu, kalau orang istilahnya kalau orang Sunda bilang itu, "Lamun teu tilem jero," artinya kalau kita tidak tenggelam pada kehidupan dunia ini, kita hanya hanya akan bisa melihat apa yang tampak saja gitu kan, tanpa banyak mengkaji, tanpa banyak mengkaitkan kesimpulan satu sama lain kan, hanya melihat itu. Yang terjadi di fenomena di negeri ini dari mulai urusan segala macam lah, ideologi, politik, ekonomi, kan selalu memunculkan, kutub-kutub atau kelompok-kelompok gitu kan. Ada kalanya kelihatan mesra gitu, ada kalanya saling cakar gitu. Tapi itu udah agak lama sebetulnya sebelum periode yang, sekarang-sekarang, tuh dari dulu juga. Ini terjadi umum, tidak tidak mengenal kurun sebetulnya hal itu. Nah, kita sering terjebak kadang-kadang, sering terjebak pada pemberitaan yang memang sengaja diproduksi untuk mempengaruhi pikiran kita kan. Nah, kalau orang-orang yang memiliki ketajaman, kemudian juga perlahannya cukup bagus itu, eee, tidak akan setidaknya tidak akan mudah terbawa-bawa gitu loh. Nah, itu kelihatannya seperti berkejaran, apakah mereka bermain atau mau memangsa satu sama lain kan kita nggak tahu kan Kita nggak gitu. tahu. Iya gitulah. Jadi, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan pada satu hal-hal yang kita tidak tahu pasti. Kang, saya mau tanya lebih dalam ini. Mhm, Bagaimana perkembangan Islam dan budaya tradisi Sunda mhm. selama ini menurut Akang? Bisa bersinergi atau bagaimana? Itu sebetulnya udah banyak, di apa namanya, dikemukakan ya di berbagai tulisan-tulisan atau pemberitaan, termasuk juga di video-video menyangkut sejarah perkembangan Islam, dan persesuaiannya kultur yang ada di kita. Sebetulnya yang saya rasakan sejak saya kecil sampai beberapa tahun yang lalu, that's fine gitu loh, dan Iya, sangat, oke. harmonis gitu loh, harmonis. Jadi tidak memunculkan satu catatan-catatan yang berpotensi kontrasnya gitu, nggak sama sekali. Padahal yang namanya ideologi dari dulu setiap orang itu punya kan, setidaknya misalnya kelompok tertentu. Saya melihat ini mohon maaf ya, saya pribadi gitu loh, eee, kita diciptakan Tuhan di tempat tertentu, punya keunggulan tertentu, punya kelemahan tertentu, dengan segenap aspek, itu lingkungan dan lain sebagainya yang mengelilingi kita, agar kita bisa berbuat pada kolom-kolom yang ditentukan oleh Tuhan itu gitu. Saya sendiri ini buat saya muslim ya, entah karena memang saya berkecimpung di dunia seni, atau memang sejatinya saya tuh begitu. Jadi kok kenapa harus terjadi semacam konflik yang tidak perlu gitu ya. Ini kalau kita bicara garis tebal yang terjadi sekarang gitu. Tapi saya melihat sendiri kan, kita lihat dari dulu Islam sendiri masuk dengan cara, yang sangat estetis kan gitu. Kalau kita membaca perjalanan Wali Songo seperti itu. Nah saya pikir, eee, Tuhan kalau kata ini apa ya, senior saya yang kebetulan juga cukup akrab dengan saya, Mas Budi Wasejo, ya Tuhan itu mah asik sebenarnya kan gitu ya. Oke. Gitulah Mas. Oke. Nah, mungkin saya mengulik sedikit lebih dalam sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di Jawa Tengah,
Mhm. Jawa Timur ya. Kan memang ada beberapa yang berpendapat dan bereferensi bahwa tidak ada masalah dengan Islam, Hindu, Buddha, Jawa itu tidak ada masalah. Mhm. Ya, tetapi karena ada pengaruh dokumen-dokumen dari Belanda itu yang memecah belah. Mhm. Katanya ada serangan antara kerajaan ini dan itu. Jadi ini diekspos terus, Bang. Mhm. Diekspos terus, Kang. Nah, kalau di Sunda ada nggak dokumen semacam itu yang diekspos terus-terusan, Kang? Oke, kita jujur-jujuran aja misalnya gini ya, tentang kerajaan Sunda dan Majapahit waktu itu misalnya kan. Ya, kalau Sunda Majapahit itu sudah selesai, tetapi Oke oke. ya, selain Sunda dan Majapahit. Sebetulnya kalau dari sisi yang bersifat agresi militer gitu ya, misalnya zaman dulu, zaman kerajaan, tidak mengemuka dalam satu bentuk khusus. Nah, akan tetapi saya juga kadang-kadang ini kita perlu, mencerna lebih jauh lagi gitu. Eee, Kadang-kadang kita itu muncul rasa, apa namanya, prestisius yang palsu sebetulnya. Saya mengkhawatirkan itu jadi sesuatu yang kosong, yang istilahnya kalau orang bilang itu kalau padi itu hapa ya, nggak nggak berbuah gitu loh. Berbunga tapi nggak berbuah gitu, berbuah tapi dalamnya kosong gitu. Eee, Orang-orang kita ya, cenderung kan membanggakan pada satu hal yang belum tentu kebenarannya dan masalah kebenaran itu relatif ya, saya pikir. Tetapi sejauh mana kita mengaplikasikan, nilai kebanggaan historis itu dalam kehidupan kita gitu kan. Saya sebenarnya nggak pernah tertarik dengan hal-hal seperti itu gitu, pada manuskrip-manuskrip gitu kan. Oke, kita mungkin saja kecelek istilahnya gitulah, apa namanya, tertipu sama metodologi barat gitu kan, sehingga satu-satunya metodologi yang bisa diakui sekarang adalah barat. Rumusannya kalau nggak ada bukti, nggak ada fakta gitu kan, itu nggak bisa diakui gitu. Eee, tapi memang ya kajian seperti itu sementara karena, maaf sekali apa namanya, manuskrip yang ada di timur itu masih baru hanya sebatas apa ya, saya kan melihatnya itu harta karun yang masih kotak Pandora gitu untuk membukanya aja juga kan. Nah, salah satu metode mengupas atau kuncinya kan masih tetap pakai metodologi barat. Jadi kalau belum bisa dibuktikan secara faktual ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kecuali mungkin oleh orang yang sifatnya punya kemampuan sebagai empu di dalam apa, eee, menyimpulkan satu tulisan atau sejarah, baik yang baik atau yang buruk termasuk peperangan misalnya, ya that's fine sih, oke lah gitu. Tapi kalau secara umum saya lihat masyarakat kita nggak di situ. Jadi, di Sunda sendiri, kalau tadi kembali ke pertanyaan, ada tapi tidak nyata sih sebetulnya. Ada yang paling kuat ya itu tadi, tapi itu kan sudah selesai dan sebagian Ya, orang ya. juga tidak percaya itu pernah terjadi kan gitu. Oh, ada yang berpikiran Ada begitu ya? sebagian orang yang, Oh, eee eee, tidak percaya itu pernah terjadi. Saya sendiri gitu, saya sendiri gini ya, saya tidak mengatakan percaya atau tidak percaya, tapi saya berbuat mengangkat itu dulu saya kan punya kelompok musik sama Kang Dedi itu mantan Bupati Purwakarta ya. Saya menulis lagu dengan beliau tuh namanya Karembong Koneng, menceritakan tentang peristiwa itu kan. Nah, tapi bukan pada gagasan peristiwanya gitu. Kita pada gagasan spiritnya bahwa, perempuan masa lalu itu begitu, tapi sekarang itu penuh dengan properti-properti yang sama sekali nggak berguna gitu loh kan. Terlalu banyak keinginan, misalnya Rebo Kukahayang kalau di sini kan gitu. Tapi tidak melihatkan sebagai sosok yang respati gitu. Itu aja fenomena sebetulnya bukan pada, noktah terjadinya hal itu, enggak sama sekali. oh berarti memang orang Sunda sendiri ada yang nggak percaya bahwa itu pernah terjadi, Kang? Ya sebagian kecil, Oh, wow, wow. yang sebagian besar pun artinya,
percaya aja tanpa nggak membawa Pembuktian. dendam atau apa, orang sudah berlalu kok gitu loh. Oh, sudah sangat lama gitu kan. Oke, oke. Kawin silang sekarang sudah terjadi kan. Oke, oke, interesting sekali itu. Wow, Apa itu? ini. Melanjutkan perburuan estetik, berpelurukan kegelisahan ruang batin. Sumbu kekang itulah begas kita untuk melontarkan kecamuk gagasan. Apa yang terjadi pada kegelisahan ruang batin setelah itu, Kang? Nah, apa yang Anda rasakan setelah perburuan itu selesai? Mangga. Kalau kalau saya menganalogikan perburuan ya berarti saya pemburu. Pemburu itu habis berburu, dapat hewan buruan, ya terus berburu lagi gitu. Jadi tidak pernah ada kata selesai ya. Itu sendiri ditulis di Nuat ya, di galerinya Pak Nyoman Parte. Oh, di Waktu Jogja. di Bandung dia kan Oh, punya. iya, Nuat. Oke. Di Nuat. Eh. Beliau punya, kebetulan saya itu menggarap musikalisasi. Nah ini yang diceritakan itu drama musik untuk drama musik Citra Resmi itu. Dia Pitaloka menceritakan itu. Gitu. Dengan sepenuh hati saya masuk di peristiwa itu gitu, tentu saja. Dan bagaimanapun saya respect terhadap orang yang mempercaya itu. Karena sekali lagi kalaupun saya bukan percaya atau tidak percaya, saya anggap saja percaya, tapi saya mengambil nilai yang lain. Sebetulnya keterkaitan. Jadi saya mencoba masuk di situ kan, yang namanya orang yang dipercaya itu harus masuk pada plot kan gitu, percaya untuk menggarap satu karya estetika gitu kan, dalam sebuah garapan kerjasama harus masuk di situ. Gitu. Nah itu lalu saya kaitkan dengan ya kehidupan saya sebagai yang harus terus-terusan berkarya. Gitu. Karena kan asam aminonya seorang kreator itu ya kegelisahan kan. Kalau nggak begitu dia bisa berkarya hanya sebagai Ya, setuju. orang yang nggak gelisah itu, yang nggak punya kegelisahan itu orang yang mungkin dia happy tapi tidak akan pernah bisa berbuat untuk satu karya seni misalnya gitu, atau karya apapun. Jadi kalaupun dalam keadaan tenang saya harus menggelisahkan diri saya gitu. Saya harus mencari fenomena apa nih gitu kan, sehingga nanti kita akrab dengan kegelisahan itu, terus bisa memframe dalam sebuah karya seni. Kalau saya sendiri musik misalnya. Dan harus terus-terusan begitu, kalau nggak begitu ada titik kulminasi ya kita berhenti gitu. Misalnya udah nggak gelisah lagi nih, atau sudah tidak mau bergelisah-gelisah lagi gitu. Udah selesai di situ. Gitu, Mas. Oke, berarti kita harus selalu berburu nih, Kang ya? Iya, berburu. Nggak ada pun dicari kan kalau berburu kan. Nggak ada pun dicari, betul. Oke. Wah, Belajarlah pada liwet menjelang matang, kecilkan apinya, kuatkan tutupnya, bila perlu, bengberetan. pemberatan itu dikasih pemberat gitu. Oh ya, dikasih pemberat batu ya. Mhm. Apa makna dalam proses liwet ini, Kang? Sangat menarik sekali ini fotonya juga. Gini ya, kan saya akrab dengan senian kebudayaan gitu. Selalu terjadi dialektika yang sebetulnya harusnya dialektika gitu loh, maksudnya. Tapi selalu berujung pada hal-hal yang sensitif gitu. Mungkin karena karakter orang itu berbeda-beda gitu. Kalau saya sendiri sangat menyenangi dunia kritisisme kan gitu. Saya nggak pernah marah, malah menantikan. Ini kalau berkarya juga jujur aja ya, kalau misalnya daripada dapat pujian, pujian itu saya asumsikan sebagai apa ya? Ini aja namanya survei aja, oh orang suka dengan karya ini gitu aja gitu ya. Nggak lantas membuat saya, wah gua disenengin, nggak gitu. Nah tapi yang lebih berguna buat saya yang kritik gitu. Tapi kita juga kadang bisa ngelihat, oh ini kritiknya konstruktif atau enggak. Nah itu nasi liwet kan gitu ya, kalau mau mateng apinya harus dikecilin gitu. Bahkan bila perlu hanya sekedar bara aja gitu. Ya. Nggak gosong nantinya gitu.
Nah dulu setiap, perdebatan-perdebatan ruang publik, baik yang langsung ataupun di medsos, saya ngotot gitu, saya ngotot gitu kan. Tapi lama-lama ya buat apa juga gitu. Jadi kalau saya ingin mematangkan diri saya lebih woles lah gitu, apinya jangan terlalu gede gitu. Kalaupun ada desakan atau ada godaan untuk melawan gitu kan, tahan sebisa mungkin, bila perlu tekan gitu pakai batu itu gitu. Ya itu Menguasai diri sendiri berarti. iya betul, self control gitu gitu. Nah ini juga mungkin untuk orang-orang yang, bisa membaca itu juga mungkin sedikit berguna sih gitu. Oke. Kang, selama ini apa kegiatannya, Kang, selain bermusik, Kang? Saya bermusik terus kemudian gini kan, saya tuh pindah kurang lebih 7, 8 tahun yang lalu ke sini ya, saya aslinya orang sini, orang Wanayasa, Purwakarta. Terus pindah karena sekolah di Bandung, menjelang selesai sekolah saya balik lagi ke Purwakarta, tapi pas setelah menikah saya ke Bandung lagi. Nah setelah 7 tahun saya ke sini, terus buka tempat rumah makan gitu, namanya Kampung Sate. Nah celakanya saya memang, bukan murni pebisnis. Jadi saya mengelola itu tujuannya untuk ruang publik, untuk pergulatan kultur di situ kan. Terus saya nggak kerjasama dengan outsourcing yang bagus gitu kan, padahal lahannya cukup luas gitu, dan modal yang saya keluarkan juga nggak sedikit-sedikit amat lah ada gitu. Tapi karena memang konsen saya nggak di situ gitu, saya lebih suka bikin diskusi gitu kan, pelatihan kesenian gitu. Jadi megap-megap kadang buka kadang enggak gitu. Jadi karena saya memberdayakan, pemuda-pemuda lokal gitu ya untuk bekerja di situ, untuk, tanggung jawab yang sebesar itu mungkin yang kurang pas sih sebenarnya gitu, harus yang betul-betul, educated untuk bidang itu gitu. Nah, kadang-kadang sini saya buka ini jadi lahan untuk pesta pernikahan juga gitu. Sekarang walaupun pandemi tetap buka untuk melayani itu, ya tentu dengan prokes. Terus, ya saya gitu kadang-kadang apa ya, kalau ada kegiatan-kegiatan sosial gitu, ya ikut gitu. Kemudian ya yang paling besar ini bermusik. Dulu, apa namanya, sebelum pandemi datang kan saya manggung terus tuh, Ya, ya, manggung ya, ya. terus. Pas, pandemi datang gitu kan, kita mesti lockdown, waduh kacau nih kehidupan ekonomi kita gimana kan gitu. Nah akhirnya kan dulu saya pernah kerja di provider outbound ya, saya kontak-kontak gitu, atau kerja di bukan apa, kerja sama dengan pemerintahan gitu. Saya kontak, "Pak, udahlah gini, Mas, Kang, Bu, saya bikinin lagu buat orang-orang yang nggak bisa ketemu dengan keluarganya," gitu. Akhirnya akhirnya nyangkut semua tuh kan, alhamdulillah kan rezeki kan gitu. Jadi kerja saya di sini aja di kamar kecil yang saya bikin menyerupai studio gitu kan. Oh, wow, wow. Itu ya lumayan untuk dapur lah gitu, Nah, itu alhamdulillah. lagunya pribadi berarti ya, Ada yang sifatnya? pribadi, ada yang jawatan, termasuk juga sekolah gitu kan. Oh, wow, Terus kreatif ini. ya untuk ekspresi-ekspresi sendirilah gitu. Karena saya juga kebetulan agak bisa mengoperasikan komputer untuk bikin musik kan gitu. Saya bikin sendiri, komposisi sendiri, arrange sendiri, produksi sendiri kayak gitu. Jadi nggak terlalu ini alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang seret juga ya, namanya seniman tuh kasihan loh, ya seperti Wow, wow. Tapi memang dari kecil suka seni, Bang, Kang? betul, saya sejak kecil tuh orang tua saya tuh ngelihat mungkin ya, jadi, masih kecil juga kalau misalnya saya merengek minta jajan ya, merengek minta gitu bukan, "Oke, saya kasih," kata ibu saya, "Mama kasih buat jajan bakwan itu bala-bala, tapi Iya, iya. tolong peragakan orang yang lagi gosok gigi." Oh gitu ya, lagi kecil saya gitu, pantomim, terus peragakan orang, terus bapak saya, "Boleh jajan tapi nyanyi dulu," gitu. Jadi apa ya, dinilai bisa melakukan peniruan-peniruan waktu kecil gitu dan punya bakat seni gitu. Terus, saat SD saya udah mulai ikutan lomba nyanyi, lomba membaca puisi gitu, seneng di situ, Wow, wow, luar gitu. biasa. Terima kasih Kang Iman atas waktunya. Ya